Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billah. Dumateng segenap santri ingkang kula banggaaken. Seperti biasa, marilah sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita Ihtiyah Fatihah. Kita tujukan kepada yang pertama Nabiullah Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para kiai kita dan guru-guru kita, dan harapan dengan bacaan surat Al-Fatihah bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita yang kita pelajari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma samratuha, lan anapun utawi buahe takwa iku fasa'adatu daraini, nemu kabejan ing dalem donya lan akhirat. Amma fid dunya, anapun utawi kabejan ing dalem donya iku fartifaul qadri, dadi luhure derajat, wa jamalus siti, lan baguse sebutan, wa dzikri, lan tegese sebutan, wakti sabul mawadati, lan ngalap asih-asihan, minan nasi saking para menungso, li anna sahibat takwa, krana temen setuhune wong kang anduweni takwa iku yu'azimuhu, ngagungaken ing sahib sapa al-asaghiru, pira-pira wong kang isih cilik, sapa al-asaghiru wong kang isih cilik, wa yahabuhu, lan wedi ing sahib sapa al-akabiru, pira-pira wong kang wis gedhe. Wa yarahu, lan nekotaken ing sahib sapa kullu akilin, wong kang anduweni akal, annahu ing temen setuhune sahib iku al-aula, wong kang luweh ngehai, bil birri, kelawan perkara kang bagus, wal ihsani, lan tegese perkara kang bagus. Jadi buah ataupun hasilnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi intinya barang siapa yang di situ bertakwa kepada Allah SWT secara sungguh, maka akan mendapatkan kemuliaan ataupun kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Sekarang amma fid dunya, kebahagiaan di dunia termasuk fa'irtifaul qadri wa jamalus siti wa dzikri waqti sabul mawadati minan nasi, yaitu kita akan lebih mulia, lebih luhur derajat orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa tersebut akan mendapatkan sebutan yang baik. Waktu sabul mawadati minazan, juga akan mendapatkan istilahnya bisa mengambil sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Li'anna sahibat taqwa yu'azimuhu al-asaghir wa yahabuhu al-akabir. Bagi orang yang mempunyai ketakwaan,
yang tinggi, maka siapapun, baik itu orang yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, itu nanti akan apa istilahnya itu, memuliakan. Yang kecil itu menganggap apa istilahnya, mengagungkan kepada sahibat takwa, dan orang yang sudah tua ataupun sudah besar itu akan sungkan, enggan terhadap ataupun bahasa Jawanya sungkan terhadap orang yang mempunyai takwa, sahibat takwa tersebut. Wa yarahu kullu akilin annahu al-aula bil birri wal ihsan, karena mereka memang beranggapan bahasanya sahibat takwa itu memang orang yang lebih berhak atas kebaikan. Jadi hanya istilahnya hal-hal yang baik-baik saja yang dia lakukan. Itu termasuk apa, kebahagiaan yang diperoleh ketika dunia bagi sahibat takwa. Sedangkan kebahagiaan di akhirat, wa amma bil akhirat, kebahagiaan di akhiratnya nanti, fanajatu minan nar, maka sahibat takwa itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wal fauzu bidukhul jannah, dan dia akan diberi tempat yang layak atas ketakwaan tersebut, yaitu masuk surga. Wa kafa al muttaqina syarafan innallaha yaqulu fihim, dan bagi orang-orang yang bertakwa tersebut sudah istilahnya cukup kemuliaannya. Allah sendiri sudah berfirman bahasanya terhadap mereka, bahwasanya Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah akan bersama-sama atau menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli kebaikan. Itulah termasuk istilahnya dua kebahagiaan bagi sahibut takwa. Sekarang adabul muallim. Bab adabul muallim. Adabul muallimi utawi tata kramane wong kang mulang. Alim, wong kang mulang orang atau pengajar. Al muallimu utawi wong kang mulang iku dalilud tilmidhi, nuduhaken murid ilama maring perkara yakunu kang ana bi sebab ma apa kamaluhu sampurnane tilmid minal ulumi saking pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh. Siapakah mu'alim itu atau pengajar itu? Yaitu pengajar adalah seseorang yang bisa menunjukkan ataupun membimbing seorang murid kepada sesuatu hal, sesuatu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut seorang murid ataupun murid-murid tersebut itu akan menjadi sempurna keilmuannya dan juga pengetahuannya. Jadi, yang membimbing murid menjadi sempurna ilmu dan pengetahuannya itu adalah pengajar. Jadi, definisi daripada pengajar yaitu orang yang menunjukkan kepada murid pada ilmu atau membimbing kepada murid kepada seberapa ilmu atau sebuah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut akan menjadi sempurna keilmuan ataupun pengetahuannya si murid. Itu adalah definisi daripada pengajar. Yang dimaksud dengan pengajar itulah mereka. Nah, faistaratu mongko den syarataken apa ayakuna yen to ana sapa muallim iku min zawil ausofi setengah saking wong kang anduweni pira-pira sifat alamah mudati kang den puji, alamah mudati kang den puji.
li anna ruhatil mit krana sak temene jiwane murid, rohnya murid atau jiwane murid iku dhaifatun apes bin nisbati kelawan den nisbataken den bangsaaken ila ruhihi maring jiwane muallim. Nah, faiza itasofa mongko ing dalem arikanane persifatan sapa al muallimu wong kang mulang bi ausofil kamali kelawan pira-pira sifat kang sampurna kana mongko ana sapa atilmizu murid iku al muwaffaqu kang den paringi pitulung kadzalika hale kaya mengkono ausofil kamal. Sedangkan pengajar ataupun disyaratkan bagi seorang pengajar, syarat-syaratnya jadi pengajar, yaitu si pengajar atau mu'allim itu juga istilahnya mempunyai sebagian daripada beberapa sifat yang terpuji. Tidak harus keseluruhannya, itu tergantung istilahnya ya masing-masing ya, tingkatan ausoful mahmudahnya itu berbeda ya. Tapi disyaratkan bagi pengajar itu harus mempunyai beberapa sifat-sifat dari sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Jangan sampai seorang murid perilakunya itu tidak mempunyai perilaku yang mahmudah, sifat-sifatnya menunjukkan sifat yang tidak terpuji, bukan seorang pengajar. Kalau seorang pengajar itu ya harus bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya, selalu istilahnya berusaha perbuatannya, perilakunya itu selalu berperilaku yang terpuji. Karena apa? Li anna ruhatil mit dhaifatun binisbati ila ruhihi. Karena jiwanya si murid itu lebih lemah dibandingkan jika dinisbatkan atau dibandingkan dengan jiwanya pengajar. Jadi memang beda yang namanya pengajar dengan murid itu ya apa istilahnya itu, si pengajarnya itu ya yang jelas pasti lebih unggul ya, lebih unggul, dan si muridnya harus lebih lemah dalam keilmuan terutama masalah jiwanya. Faiza itasofa al muallimu bi ausabil kamal karena atilmidu al muwafaqu kadzalik. Jadi seandainya kalau memang faiza itasofa, ketika si pengajar itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka si murid nanti juga akan sama ataupun mendapatkan pertolongan yang akhirnya bisa sama mempunyai sifat-sifat yang terpuji sebagaimana sifat-sifatnya para mu'alimnya atau para pengajarnya. Makanya di sini disyaratkan sebagai seorang pengajar itu ya sebisa mungkin harus seperti ini, memenuhi syarat ya, termasuk sopan dalam berperilaku dan santun dalam berbicara. Itu memang syarat harus bisa melakukan seperti ini, karena yang namanya pengajar, istilah Jawanya itu guru ini ya kena digugulan ditiru dalam segi hal apapun, perilakunya, tutur sapanya itu ya memang harus semuanya tergolong tutur sapa dan perilaku yang terpuji. Dengan harapan apa? Karena sebagai pengajar ya, sebagai yang istilahkan orang Jawa digugulan ditiru ya, guru ya, ya harus syaratnya seperti ini ya. Syaratnya sebagai mu'alim itu ya seperti ini, harus istilahnya
bagaimana yang telah tercatat di dalam pelajaran ini yang telah saya sampaikan. Faidan mongko ing dalem nalikane ausofil kamal labuda mongko wajib apa ayakuna yen to ana sapa muallim iku takian wong kang takwa mutawadhian tur wong kang andhap asor layyinal janibi tur kang lemes lambunge litamilal kulu litamila supaya condong apa alkulubu pira-pira ati ilaihi maring muallim fatastafidu mongko ngalap faedah sapa fatastafidu mongko iso ngalap faedah sapa tilmid ya murid minhu saking muallim wa ayakuna yen to ana sapa muallim iku haliman wong kang aris wa quran tur kang jatmika liyuktada supaya manut sapa bi muallim atau supaya den nut liyuktada supaya den nut atau den kena den nut sapa bi muallim wa ayakuna lan yen to ana sapa muallim iku za rahmatin wong kang anduweni sifat welas litalamizi maring pira-pira murid syafiqon tur welas asih alihim ing atase tilmid atau murid lita anduma supaya agung apa rubatuhum demene murid fima ing dalem perkara ta ilmu yulkihi kang mulang ngaken sapa muallim ing ma fima ing dalem ilmu yulkihi kang mulangaken sapa muallim ing ma ilaihi maring tilmid wa yang sahahum lan yen to mituturi bagus sapa muallim ing murid wa yu'adibahum yan mulang tata krama sapa muallim ing murid fayas kunu mongko sebabe dadi bagus apa takdzibuhum azabe tata kramane murid wa ala yukallifahum lan yen ora medhi kangelan sapa muallim ing murid minal ma'ani haking pira-pira rahasia ma ing perkara taksuru kang cupet anhu saking ma apa idrakatuhum pira-pira panemune murid. Kalau memang sudah mempunyai sifat-sifat yang sempurna si murid nanti, maka labuda ayakuna bagi selanjutnya wajib bagi seorang mu'allim atau guru itu takian mutawadian harus mempunyai orang jadi orang yang bertakwa, orang yang rendah diri, dan juga orang yang memang lemah lembut dengan tujuan litamila al-qulubu ilaihi fatastafidu minhu dengan tujuan agar si murid tadi akan menjadi cenderung hatinya kepada mu'alim, demen, senang terhadap mu'alim. Fatastafi itu sehingga bisa mengambil faedah yang telah disampaikan ataupun faedah atas ketakwaan si mu'alim atau tingkah lakunya, perilakunya si mu'alim itu mengikutnya, para muridnya itu mengikuti. Wa ayakuna haliman wa quran liyuktada bihi, dan seharusnya bagi seorang mu'alim itu harus aris lobo. Aris itu ya, aris itu menyenangkan jika dipandang, makanya orangnya itu senang ya. Orang memandang itu rasanya enak, orang bercampur bergaul dengan seorang guru itu enak rasanya gitu, begitu. Wa ayakuna rahmatin litalabid, setidaknya seharusnya si mu'alim atau seorang guru itu punya sifat yang belas kasihan terhadap murid-muridnya, belas kasihan. Ditanduma rubatuhum fima yulkihi ilaihim, agar supaya
eh, si murid tadi bisa mengagungkan, ya, demen ataupun suka mengagungkan pada si gurunya. Wa yansuhahum wa yu'adibahum, dan seorang guru itu harus bisa menjadi memberi pitutur, memberi nasihat bagus, nasihat baik kepada murid-muridnya, memberi pelajaran tentang adab, memberi pelajaran tentang pergaulan yang baik. Itu tugasnya seorang guru. Wa la yukallifahu minal ma'ani, dan seorang guru itu harus tidak boleh membuat si murid itu merasa kesulitan dalam memahami ilmu yang disampaikan. Jadi membuat istilahnya itu ruang geraknya si murid itu terbatas, itu tidak harus dilepas bebas gitu. Jadi seorang guru itu bisa menyiasat seperti itu. Jadi biar muridnya itu bisa tenang dalam mempelajari ilmu yang telah disampaikan. Para santri yang saya banggakan, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.